Cerita berlatar belakang pada tahun 1925 di Nome, Alaska, di mana kala itu kota Nome sedang terkena wabah difteri, yang mana wabah tersebut kebanyakannya menyerang anak-anak. Karena hal itu akhirnya wali kota Nome yang bernama Maynard pun mengadakan rapat bahwa dirinya sudah menemukan serum di Nenana untuk mengobati anak-anak yang terserang wabah difteri tersebut. Awalnya di sini Maynard meminta kepada orang yang ada di Nenana agar mengirimkan serum itu menggunakan pesawat. Namun dikarenakan cuaca sangat buruk, orang di Nenana pun menolak permintaan Pak Maynard tersebut. Disebabkan hal itu akhirnya Pak Maynard menyuruh seorang pengendara kereta luncur kawakan yang bernama Sepa untuk mengambil serum tersebut di Nenana. Karena jika menunggu badai itu berlalu, pastinya nyawa anak-anak tidak akan tertolong mengingat keadaan mereka sudah sangat kritis. Menjelang pagi, Sepa pun berpamitan kepada istrinya yang bernama Konsten untuk pergi ke Nenana mengambil serum. Sebelum pergi di sana, Konsten meminta kepada anjing pemimpin penarik kereta seluncur yang bernama Togo agar membawa kembali Sepa kepada dirinya dengan selamat. Paginya terlihat di sana saat Sepa berangkat menuju Nenana, orang-orang yang ada di kotanya memandangi Sepa dan memberinya semangat sekaligus mendoakannya supaya Sepa bisa kembali pulang dengan selamat. Dalam perjalanan saat Sepa beserta anjing-anjingnya menuruni lereng, di sini mereka hampir jatuh ke jurang. Namun beruntungnya Sepa yang menyadari itu dirinya keburu menghentikan kereta luncurnya tersebut. Kemudian kala itu Sepa pun menyuruh Togo agar naik ke atas membawa kawan-kawannya. Berkat kecerdasan dan ketangguhan Togo, akhirnya mereka pun selamat. Setelah berhasil membawa kawan-kawannya naik ke atas, di sini Sepa menemukan kaki Togo terluka. Mengetahui itu, malamnya Sepa pun beristirahat di penginapan sahabatnya yang bernama Yanov. Disebabkan istri Yanov yang bernama Atik ini adalah seorang dokter hewan, lalu Atik pun mengobati kaki Togo yang terluka tersebut dengan penuh kasih sayang, membuat Sepa yang melihatnya bahagia. Keesokan harinya ketika sedang bersiap-siap untuk berangkat di sana, Sepa memberitahukan kepada Yanov bahwa sekarang dirinya akan melanjutkan perjalanan dengan memotong jalan lewat Teluk Norton Sound yang beku dengan tujuan agar dirinya bisa sampai ke Nenana lebih cepat. Mendengar itu, Yanov pun melarangnya karena itu sangat berbahaya bagi keselamatan Sepa dan anjing-anjingnya. Akan tetapi Sepa yang kala itu sudah membulatkan tekadnya, dirinya tidak mendengarkan nasihat Yanov dan malah terus melanjutkan perjalanan melewati teluk yang beku tersebut. Tatkala Sepa beserta anjing-anjingnya melewati teluk yang beku tersebut, terlihat di sana lapisan es yang mereka pijaknya pecah. Menyadari itu, Sepa pun menyuruh Togo beserta kawan-kawannya agar terus berlari dengan cepat. Sepa mengatakan bahwa mereka pasti akan dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat kota Nome karena mereka sudah mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan anak-anak kota Nome. Selepas berhasil melewati teluk tersebut, Sepa pun melanjutkan perjalanan dengan menerobos hutan. Malamnya sesampainya di Saktulik, Sepa pun beristirahat di penginapan milik seorang pria bernama Kardi. Saat melihat keadaan Togo tenang semacam itu, di sini Kardi memujinya. Karena kebanyakan anjing jika sudah sampai di Saktulik biasanya mereka suka terlihat cemas. Namun Togo tidak terlihat seperti itu, malah dirinya tetap bersemangat ingin terus melanjutkan perjalanan. Mendengar itu, Sepa mengatakan bahwa Togo memang berbeda dengan anjing-anjing yang lain, dan dirinya sangat menyesal karena dulu pernah memberikan Togo 2 kali kepada orang lain. Beruntungnya kala itu Togo pulang kembali kepada dirinya. Hingga sekarang Togo menjadi anjing kesayangannya yang tidak akan pernah diberikan lagi kepada orang lain. Alright, hike! Diceritakan di tempat lain di mana malam itu Maynard memanggil Konsten dan memberitahukan bahwa setelah sehari Sepa pergi, dirinya memutuskan membentuk tim yang berjumlah 19 orang untuk melakukan pengambilan serum tersebut secara estafet.
Jadi besok ketika Sepa sampai di penginapan yang ada di Saktulik, dirinya akan bertemu dengan pengendara kereta luncur lain yang membawa serum tersebut untuk diberikan kepadanya. Mengetahui itu spontan, Konsten pun marah karena Manor membuat peraturannya setelah Sepa pergi. Dan Konsten juga merasa yakin bahwa sekarang Sepa pasti sudah sampai di Saktulik, sebab suaminya itu suka memotong jalan lewat Teluk Nortonson yang beku, karena jika memutar itu akan menghabiskan waktu 1 hari. Dengan penuh rasa kecewa sebelum pergi di sana, Konsten menyuruh Maynard berdoa agar dalam perjalanan Sepa bertemu dengan pengendara yang membawa serum tersebut. Kembali ke Sepa, keesokan harinya dirinya pun melanjutkan perjalanan menuju Nenana dalam keadaan mengantuk. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan pengendara kereta luncur lain bernama Henry yang membawa serum tersebut menuju Saktulik untuk diserahkan kepada Sepa. Dalam perjalanan sialnya di sini anjing-anjing Henry malah keluar jalur karena mengejar karibu. Tentunya hal itu membuat Henry terpaksa menghentikan dahulu perjalanannya, yang mana saat Henry sedang bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan, di sana dirinya melihat Sepa melewat ke tempat tersebut. Melihat itu spontan Henry pun mengejarnya sambil kekuruan hingga akhirnya mereka pun bertemu. Malamnya ketika mereka sedang beristirahat di penginapan milik Cardi, di sana Henry mengatakan bahwa Togo itu adalah anjing terbaik yang pernah dilihatnya. Tapi sekarang keadaan Togo benar-benar sangat kelelahan. Karena hal itu Henry pun meminta kepada Sepa agar meninggalkan dahulu Togo di sana untuk dirawat. Mendengar itu Sepa menjawab bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan Togo di sana, disebabkan Togo adalah anjing penarik kereta seluncurnya yang paling diandalkannya. Akan tetapi saat itu Sepa merasa berterima kasih kepada Henry yang sudah mengkhawatirkan Togo. Paginya Sepa pun berpamitan kepada Henry dan Cardi untuk pulang ke Nom membawa serum tersebut. Dan di sini Sepa kembali memotong jalan melewati Teluk Nortonson yang beku. Ketika Sepa melewati teluk itu, terlihat di sana kini sebagian lapisan es teluk tersebut sudah pecah. Melihat kenyataan tersebut, Sepa tidak putus asa dan terus melanjutkan perjalanan dengan mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan anak-anak di Nom. Di tengah perjalanan sialnya kereta luncur Sepa malah maduk membuat Sepa hampir terjatuh. Namun beruntungnya Togo terus berusaha menariknya hingga Sepa pun selamat. Dan ketika hampir sampai di tepi, di sini Sepa merasa kesulitan untuk menyeberang karena lapisan esnya sudah mencair. Disebabkan hal itu akhirnya Sepa pun terpaksa melemparkan Togo ke tepi dan menyuruhnya menarik bongkahan es yang dipijaknya tersebut. Berkat kerja keras Togo, akhirnya Sepa beserta kawan-kawan Togo pun bisa menepi dengan selamat. Selepas berhasil menepi, malam harinya Sepa pun beristirahat di penginapan Yanov. Terlihat di sana ketika Atik sedang mengobati Togo, dirinya menangis. Melihat itu lantas Sepa pun menanyakan kepada Atik kenapa dirinya menangis. Atik menjawab bahwa Togo anjing kesayangan Sepa ini sangat kelelahan. Mendengar itu Sepa merasa sedih karena dirinya sudah mempekerjakan Togo dengan sangat berlebihan. Keesokan harinya Konsten yang merasa khawatir kepada Sepa, dirinya mengirim seorang pengendara kereta luncur yang bernama Gunnar untuk mengambil serum tersebut agar Sepa bisa beristirahat dahulu di penginapan. Di waktu yang sama di mana pagi itu saat Sepa hendak melanjutkan perjalanan, dirinya dipanggil oleh Yanov dan diajak untuk melihat teluk yang kini lapisan esnya sudah mencair seluruhnya. Melihat kenyataan itu di sini Sepa merasa ruas kareureunnakeun karena kemarin dirinya sudah memaksakan diri menyeberangi teluk tersebut. Dalam perjalanan Sepa yang merasa kasihan kepada Togo, dirinya memutuskan untuk mengistirahatkan Togo di kereta luncurnya. Akan tetapi di sini Togo menolak dan malah memilih untuk kembali menarik kereta luncur Sepa tersebut. Sorenya di tengah perjalanan Sepa dihadang badai salju yang sangat tebal, di mana hal itu membuat dirinya terpaksa berhenti karena tidak bisa melihat jalan yang akan dilewatinya. Melihat kenyataan itu di sini Sepa pun menyuruh Togo yang cerdas agar membawa mereka ke penginapan milik temannya yang bernama Joe.
Malamnya Sepa yang kala itu ketiduran ketika terbangun dirinya menemukan Togo beserta kawan-kawannya berhenti tidak melanjutkan lagi perjalanan. Disebabkan ternyata mereka sudah sampai di dekat penginapan milik Joe. Namun karena cuaca yang sangat buruk saat itu Sepa tidak mengetahuinya. Dan saat Sepa sedang merayu Togo agar kembali melanjutkan perjalanan, Joe dan teman-temannya yang bernama Sally datang. Tentunya kenyataan itu membuat Sepa merasa bahagia sekaligus dirinya memuji atas kecerdasan Togo, anjing kesayangannya tersebut. Setelah Sepa beristirahat dengan tenang, Sally pun langsung mengantarkan serum tersebut ke penginapan berikutnya. Sesampainya di sana, Sally pun menyerahkan serum itu kepada Gunnar yang sudah menunggunya. Kemudian saat itu Gunnar pun pergi membawa serum tersebut menuju kota Nome. Keesokan harinya setibanya di Nome, Gunnar pun langsung menyerahkan serum tersebut kepada seorang dokter yang bernama Dinal. Melihat keberhasilan itu, seorang reporter bernama Dadang pun menanyakan kepada Gunnar siapa nama kedua anjing yang memimpin menarik kereta luncurnya tersebut. Gunnar menjawab bahwa yang hitam bernama Balto, sedangkan yang satunya lagi bernama Fox. Sesudah menyuntikkan serum tersebut kepada anak-anak di sini, Dinal merasa bahagia karena anak-anak yang terkena wabah difteri itu berhasil diselamatkan. Kembali ke Sepa beberapa hari kemudian, selepas dirinya merasa cukup beristirahat, Sepa pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya yang ada di Nome. Sebelum pergi di sana, Sepa mengucapkan terima kasih kepada Joe karena Joe sudah memperlakukan dirinya beserta anjing-anjingnya dengan sangat baik. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Joe, Sepa pun pergi menuju Nome. Terlihat di sana ketika Sepa pergi, Joe menatapnya dengan penuh rasa kagum. Disebabkan Sepa sudah mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil serum tersebut dengan menempuh perjalanan sejauh 264 mil. Sementara 19 orang pengendara kereta luncur yang lain, mereka rata-rata hanya mampu melakukan perjalanan sejauh 31 mil. Malamnya setibanya di rumah, Sepa pun menempatkan Togo yang keadaannya masih sangat lemah itu di tempat tidurnya. Keesokan harinya setelah terbangun, Sepa dan istrinya menemukan Maynard dan warga Nome datang ke rumahnya sambil membawakan hadiah untuk Togo dan Sepa. Karena Sepa dan Togo sudah menyelamatkan anak-anak di kota Nome. Di mana malam itu ketika Sepa dan istrinya sedang beristirahat, tiba-tiba ada seorang anak bernama Lilis dan ayahnya bernama Usep datang ke rumahnya untuk menemui Togo. Melihat keadaan Togo lemah semacam itu, di sini Lilis menanyakan kepada Sepa apakah Togo akan mati. Mendengar itu Sepa tidak menjawab dan langsung pergi keluar. Melihat itu Konsten pun mengejarnya. Konsten mengatakan bahwa Sepa jangan tersinggung dengan perkataan Lilis tersebut karena keadaan Togo pasti akan membaik. Sepa menjawab bahwa dirinya keluar bukan tersinggung dengan perkataan Lilis, melainkan merasa bersalah karena sudah membuat Togo terus berlari hingga sekarat. Seminggu kemudian Sepa pun kembali melakukan pekerjaan sehari-harinya, yakni melatih anjing-anjingnya menarik kereta luncur. Dan hari itu Sepa sengaja tidak membawa Togo karena keadaan Togo belum pulih. Melihat Sepa pergi tanpa membawa dirinya spontan, di sini Togo pun tidak bisa diam. Setelah Sepa pergi agak jauh, Togo pun mengejarnya, membuat Konsten yang merasa khawatir kepada Togo mengikutinya dari belakang. Melihat Togo mengejarnya, lantas Sepa pun menghentikan kereta luncurnya tersebut. Kemudian menyambut kedatangan Togo dengan tangan terbuka, membuat istrinya yang melihat itu merasa bahagia. Saat musim panas tiba, Sepa dan istrinya pun menghabiskan waktu bersama Togo dengan penuh kebahagiaan. Selama 2 tahun berikutnya, Togo menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya karena khasnya yang cerdas dan tangguh, di mana kala itu para pengendara kereta luncur dari seluruh dunia berdatangan ke rumah Sepa untuk mendapatkan garis keturunan Togo yang dikenal sebagai Sepala Siberian. Sementara Sepa dan istrinya duduk manis sambil menerima uang dari orang-orang yang datang membeli keturunan Togo. 2 tahun kemudian Togo pun mati karena usianya yang sudah tua. Meskipun Togo sudah mati, akan tetapi kala itu Sepa pun tidak meninggalkan pekerjaan sehari-harinya, yakni terus melatih anjing-anjing peliharaannya menarik kereta luncur. Saat Sepa sedang melatih anjing-anjingnya, bayangan Togo selalu muncul. Disebabkan Sepa tidak bisa melupakan Togo, anjing cerdas dan tangguh yang sudah mengharumkan nama
namanya. Untuk mengenang jasa Togo, sebuah patung didirikan di Central Park, New York, dan sampai sekarang nama Togo dikenal sebagai anjing paling heroik sepanjang masa. Tamat ending yang sangat mengharukan. Dan menurut teman-teman macam mana tentang film ini? Menurut saya film ini ceritanya benar-benar sangat bagus sekali karena menggambarkan ikatan hewan dengan manusia yang terjalin begitu erat sekali. Nah, hewan sama manusia juga aja sudah terjalin begitu erat, apalagi manusia. Kadang-kadang manusia tidak seperti itu, sudah mengingkari janjinya, bahkan mengkhianati temannya sendiri. Sungguh membagongkan. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.